Selamat pagi, Bapak yang baik. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kalau kami sehat, kami bernafas, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Karena kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur di tengah apa yang terjadi atas bangsa kami dan bangsa-bangsa. Kami masih diberikan kesehatan. Kami masih bisa bernafas dan bergerak. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu, dari hati kami yang paling dalam, kami ingin mengucapkan syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Kami mau berikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Engkau layak menerimanya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Kau baik, kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Walau kami harus ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya tidak akan bisa membatasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Karena itu kami mau memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Sekali lagi kita nyanyi lagi dari awal. Aku hendak bersyukur, katakan dengan segenap hatimu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan
maha tinggi, yang maha tinggi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu Tuhan kami, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas bumi, ya Tuhan, kau dimuliakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas bumi. Ya Tuhan, kau dimuliakan atas bangsa-bangsa Tuhan, kau dimuliakan atas seluruh bumi, sebab kau berkuasa, sebab kau besar. Terima kasih Tuhan, layak kau ditinggikan, layak kau dimuliakan. Haleluya bagi anak domba. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di katakan
berkuasa selamanya. Terima kasih. Kau berkuasa. Hanya Kau yang layak kami sembah. Terimalah penyembahan kami, supaya berbau harum bagi Engkau. Engkau suka atas pujian umat di tengah kesesakan, di tengah masalah yang kami hadapi. Kami akan tetap memuji dan menyembah Tuhan, karena kami cinta Engkau, Yesus. Kami mengasihi Engkau. Apapun yang terjadi tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, Yesus. Tidak akan dapat memisahkan kami dari cinta-Mu. Kami mengasihi Engkau. Kami mencintai Engkau. Kami sembah. Kami sembah. Kami muliakan Kau, Tuhan Yesus. Sebab Kau layak. Layak menerima segala pujian. Layak menerima segala hormat. Kau Tuhan atas seluruh dunia. Kau Tuhan atas semua bangsa-bangsa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang kita alami saat ini tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Kita akan bersukacita, kita akan memuji Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita datang berseru kepada Tuhan dan mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Angkat tangan, kasih jempol. Kalau yang percaya bahwa Yesus sangat baik, teramat baik, kasih jempol. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Terima kasih Yesus. Ya, pujilah nama-Mu. Kami datang ke dalam hadirat-Mu dan kami bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Katakan, dengan hati bersuka rasakan dan lihat betapa baik bagi yang berlindung padanya. Ya, kita yang berlindung akan bersorak, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Amin. Kasih setianya, bersyukurlah yes kepada Tuhan, ya, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Orang yang berlindung, ya, orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersorak, ya, kita akan bersorak, sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Katakan, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setia, bersyukurlah, ya, kepada Tuhan, sebab Dia baik.
bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, katakan bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Amin. Kita mau katakan sebab Tuhan baik. Saya minta kasih jempolnya, kasih yang terbaik buat Tuhan waktu kita bilang sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, kasih jempol dong ya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Mana jempolnya? Belum semua kasih jempol dong. Yes, amin, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu, waktu kita bilang sebab Tuhan baik, kasih jempol ya. Kita joget dulu ya kalau di rumah ya. Kasih gini ya, kita joget dulu biar kita makin bersukacita. Amin. Amin. Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, terima kasih Tuhan, Kau baik. Ingat jempolnya buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Sekali lagi ya. Sebab Tuhan baik. Sebab amin. Yes, terima kasih Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Tuhan Yesus baik. Ya. Apapun yang terjadi, kita harus katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan katakan dan terus akan kami katakan seumur hidup kami, Tuhan Yesus baik. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Kami mau hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Walaupun kami punya banyak kelemahan, tapi kami mau terus berusaha untuk kami hidup menyenangkan hati-Mu. Supaya yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, itulah yang kami lakukan. Hanya untuk Engkau, hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Sukacita kami, hati kami yang mengasihi Engkau, dan hati kami yang memuji dan menyembah Engkau, tidak akan pernah berkurang apapun yang terjadi. Jikalau Tuhan mengizinkan masalah terjadi atas bangsa-bangsa, atas bangsa kami, atas hidup kami, tidak akan sedikit pun mengurangi sukacita dan cinta kami kepada Engkau. Kami akan terus bermasmur, kami akan terus memuji-muji Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa. Karena kami cinta Engkau. Pujilah nama-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagiku selagi ku ada.
kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, amin Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarkan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus, biar hatimu bersuka, hatimu bersuka Tuhan. Kau dapati anak-anakmu setia mengasihimu, setia melayanimu, setia mengerjakan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, inilah yang ku renungkan setiap waktu.
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan pujian. Sembah kami, hidup kami bagi Engkau. Yes Lord. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami telah menerima anugerah keselamatan. Dengan iman kami terima di dalam Tuhan Yesus, bahwa Yesus telah mati bagi kami, memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Dan kami sangat percaya sampai dengan hari ini, Bapa di surga menginginkan, Tuhan mau agar kami berkenan di hadapan Allah. Dan firman-Mu saja yang dapat membuat kami berkenan ya Tuhan. Kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang membuat kami berkenan kepada Allah. Kami tidak dapat mengusahakan dengan perbuatan kami. Sebaik apapun kami hidup, kalau motivasi kami melakukan kebaikan supaya kami tidak binasa, maka kami tidak mampu selamat ya Tuhan. Tapi kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami dengan baik, dengan setia, bahwa kami sebagai orang benar harus hidup baik, sebab kami sudah menerima anugerah keselamatan. Sebagai bentuk sikap hormat kami kepada Tuhan, tanda kami mengasihi Tuhan, bahwa kami harus mengerjakan apa yang baik. Biarlah Kau mengajari kami Tuhan setiap hari, terlebih di masa-masa yang sukar saat ini Tuhan, supaya kami mengerti kehendak Allah, supaya kami tahu membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Tuhan tolong jemaat-Mu, Roh Kudus pimpin kami, supaya lewat firman Tuhan hari ini, kami terus semakin bergairah, kami semakin terus bersemangat, berapi-api dalam mengikuti Tuhan. Memenuhi panggilan kami, panggilan surgawi yang sudah Tuhan tetapkan. Bahkan sebelum kami terlahir di dunia ini, Engkau sudah menetapkan bagi kami Tuhan. Dan Kau menginginkan kami hidup di dalamnya. Berbicara bagi setiap kami ya Bapa. Roh Kudus lembutkan hati umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Shalom. Apakah suaranya cukup jelas? Baik, hari ini kita akan belajar dari kitab Dua Timotius. 2 Timotius pasalnya yang pertama. Saya rindu membacakan bagi kita ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan baca dengan penuh penghayatan. Dan jemaat Tuhan, silahkan bersama-sama dengan saya kita menelaah apa yang saya bacakan pada hari ini. Tapi kita tidak akan membahas semuanya.
2 Timotius pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 18. Sekali lagi, kenapa kita baca satu perikop ini? Supaya kita punya gambaran, oh alur ceritanya seperti ini. Wow, shalom yang ada di gereja anak GKKD Buper. Saya lihat banyak itu orangnya ya. Saya harap semua pada pakai masker ya. Dan tetap jaga jarak ya. 2 Timotius pertama ayat 1 sampai 18 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selagi aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya dan oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saya sampai di ayat 10 saja, sobat jemaat Tuhan, sorry, aduh, kebiasaan di radio dibilang sobat terus. Jemaat Tuhan, kalau kita pelajari konteks daripada apa yang dialami oleh Timotius ketika Rasul Paulus mengirim surat ini ditujukan kepada Timotius dan jemaat yang dilayani. Ya, artinya pesan ini kemudian harus disampaikan oleh Timotius kepada jemaat yang dia layani, dia gembalakan. Ini adalah surat pastoral, ya. Artinya Paulus dia menempatkan atau mengutus ya muridnya, dan dia tidak membiarkan, tetapi dia senantiasa menggembalakan dari jarak jauh melalui surat, melalui tulisan-tulisannya dia menguatkan, menasehati jemaat. Dan kondisinya pada waktu itu Timotius dengan umat Tuhan mengalami begitu banyaknya bidat-bidat ya, atau pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Ya, terjadi banyak penyesatan, terjadi banyak penyimpangan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada Timotius guna menguatkan Timotius. Ya, kalau kita baca seluruh kitab surat Timotius ini berisi tentang teguran-teguran dan nasihat dan didikan. Dan salah satu cara Paulus mengayomi, ya, menggembalakan, membimbing muridnya, kalau kita lihat dari ayat pertama tadi, bahwa Paulus dan Timotius itu sepertinya bukan hanya sekedar bapak PA dan anak PA biasa, ya. Mereka mempunyai ikatan batin kalau menurut saya. Mereka mempunyai
hubungan emosional yang cukup dalam. Ya, saya lihat ini kata-katanya cukup apa ya? Kalau bagi saya ini sangat puitis ya, dikatakan sama Rasul Paulus. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku dan seterusnya. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ayat 4 perhatikan. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Jadi terlihat sekali bahwa Timotius ini bagi Paulus satu sosok yang sangat dikasihi ya. Dia kalau ingat, katanya ingat Timotius meneteskan air mata, mencurahkan air mata. Ya, dia ingin melihat Timotius supaya sukacitanya, supaya dia bersukacita gitu ya, supaya penuhlah kesukaanku. Apa yang membuat Paulus mengingat Timotius? Apakah karena dia imut-imut? Apakah karena dia halus, kecil halus? Atau apa karena dia ganteng atau apa? Kita lihat ayat yang kelima. Paulus mengatakan dalam suratnya, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Wow. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa di ayatnya yang ketiga, Rasul Paulus juga mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Wow. Jadi Paulus melayani Allahnya bukan atas kehendaknya sendiri. Tadi di ayat 1 dikatakan oleh kehendak Allah. Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama Rasul Paulus dia melakukan tugasnya sebagai seorang pemberita Injil, sebagai seorang rasul, ya, dia mengerjakannya bukan atas kehendaknya sendiri. Amin. Atas kehendak Allah. Dan dia berkata di ayat ketiga, Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Ini penting sekali jemaat Tuhan. Setiap kita hari ini mengikuti Tuhan, kita mengikuti Yesus, juru selamat kita itu, mestilah kita mempunyai hati nurani yang murni dalam mengikuti Dia. Bukan dengan syarat. Banyak sekali orang mengikut Tuhan, misalnya orang sakit, dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau sembuhkan aku mau sungguh-sungguh mengikuti engkau. Atau misalnya kalau orang lagi mengalami kesusahan di jalan, ban motornya pecah gitu ya, tengah malam, terus dia berdoa, Tuhan, tolongkah ada orang lewat bantu saya. Nanti kalau saya ada yang tolong, tetap Tuhan, saya akan sungguh-sungguh mengikuti engkau. Itu contoh-contoh sederhana ya. Seringkali orang membuat syarat untuk mengikuti Tuhan. Seringkali orang seakan-akan dia bisa berjasa kepada Tuhan dengan mengatakan, kalau engkau tolong aku akan begini sama engkau. Sebaiknya, sebenarnya kita tidak pantas untuk hidup demikian. Rasul Paulus mengatakan, oleh kehendak Allah aku menjadi rasul, aku menjadi pemberita Injil, memberitakan hidup dalam Kristus Yesus. Dan aku melayani Allah dengan hati nurani yang murni, sama seperti yang dilakukan nenek moyangku. Ya, yang pertama ya, hati nurani murni, amin. Kita miliki hati nurani yang murni, sama seperti Paulus. Yang kedua, Rasul Paulus, tadi saya katakan mempunyai ikatan emosional, hubungan emosional yang begitu dalam dengan Timotius muridnya. Itu saya pikir sesuatu yang dibangun dengan proses waktu. Ya, ini yang perlu kita perhatikan sebagai umat Tuhan, kita yang sudah dipercayakan mempunyai murid. Ayo kita bangun sama seperti Paulus dan Timotius, mereka membangun hubungan yang bukan hanya sekedar relasi biasa, bukan hanya sekedar relasi yang ya istilahnya hanya sebagai guru dan murid, tetapi lebih daripada itu. Ya, bahkan Paulus begitu jelas mengatakan dia mengingat kalau Timotius anak rohaninya menangis, dia ingat dan dia ingin lihat. Kalau dia lihat dia senang, dia bersuka cita. Tetapi itu bukan instan, itu proses. Maka berbahagialah engkau sekarang gereja Tuhan, anak-anak PA, engkau punya pembimbing, ya. Engkau
dijagai setiap waktu. Sama seperti Paulus memelihara. Kalau kau merasa kayaknya belum, berarti engkau harus berusaha. Berusaha. Ya. Belajar itu menjadi murid bukan selalu menunggu untuk dipanggil oleh guru. Amin. Ya, anak-anak PA yang udah lama misalnya nggak PA, ya saya ingatkan sekalian dalam pelajaran kita hari ini, jangan tunggu engkau dipanggil oleh gurumu, oleh pembimbingmu, oleh bapakmu untuk belajar. Kalau engkau harus memaklumi keadaan situasi, mungkin bapakmu sibuk, gurumu sibuk, tetapi engkau bisa mengingatkan, ya bapak, kakak, abang, aku mau belajar. Ya, itu penting. Dari situ mulai akan terbangun relasi yang dalam. Tapi kalau engkau tidak pernah menunjukkan bahwa engkau juga butuh, maka saya rasa bisa jadi nantinya hubungannya hanya sebatas murid dan guru, pembimbing dan anak PA. Kita mau lebih seperti Paulus dan Timotius. Ya, jadi yang paling berkesan bagi Paulus adalah karena apa? Ayat 5 mengatakan, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup. Jadi rupanya Timotius ini ya dicatat sama Paulus di sini, kepada kita diberitahukan bahwa teladannya Timotius selain Paulus ada teladan di rumah. Amin. Jadi kita hari ini ada teladan di gereja, ada teladan di rumah, ya. Teladan di rumah, siapa teladannya Timotius di rumah? Timotius teladannya yang pertama siapa? Opungnya, ya. Dia punya oma, dia punya nenek, ya, Nenek Louis, ya. Nenek Louis ini dia percaya, dia punya iman, dia mendambakan Allah, ya. Dia mempunyai iman kepada Yahweh, kepada Kristus. Ya. Jadi teladan Timotius pertama di rumah adalah dia punya opung, dia punya tete, dia punya nenek, Louis, ya. Lalu teladan yang kedua dia punya mama, ya. Timotius punya ibu yaitu Eunike. Ya. Dan Rasul Paulus berkata, dan yang aku yakin hidup juga di dalammu. Apa yang hidup di dalam Timotius? Iman yang sama tadi. Keyakinan, kecintaan yang teguh, kecintaan yang sungguh yang dalam terhadap Allah, terhadap Tuhan. Itu ada di dalam Timotius. Ya. Itu sebabnya Timotius dipercayakan. Ya. Dipercayakan untuk melayani. Paulus mempercayakan dia untuk melayani, ya, membimbing, memimpin sebuah jemaat, menjadi gembala atas sebuah jemaat. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, mereka hidup dalam keadaan penuh tantangan. Mereka terancam oleh banyaknya maraknya ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Oleh sebab itu mari kita perhatikan ayatnya yang ayat yang ke-6, Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia roh, ya. Karunia Allah, Ya. Rasul Paulus berkata, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya. Kalau dalam ayat 6 ini kita baca kata, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan. Jadi mengobarkan itu kita pahami begini, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dia sudah menyala, dia ada dalam keadaan menyala, lalu yang menyala ini kita buat dia menyala semakin besar. Ya. Lalu pertanyaannya muncul begini, oh ya, kalau begitu, kalau begitu apakah pada waktu itu kondisinya Timotius lagi down kah? Apakah Timotius pada waktu kondisinya lagi tidak bersemangat dalam mengikuti Tuhan? Tentu tidak, ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Timotius, kenapa Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu.
itu bukan mengisyaratkan bahwa Timotius lagi apa? Lagi lemah, lagi down, lagi tidak bersemangat. Tidak mengisyaratkan di sini bahwa Timotius mungkin dia nggak pernah membangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Tidak, bukan itu. Tetapi Rasul Paulus sedang mengingatkan ungkapan di sini, aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia roh, artinya membuat nyala dari karunia itu, membuat kobaran dari api tersebut semakin besar. Artinya kapasitas atau dayanya diperbesar. Nah sekarang kita kasih contoh gini jemaat Tuhan. Tentu kalau kita berada di tempat yang di tempat yang dingin, kalau saya misalnya tidur malam-malam kalau hujan kan AC menyala, terus hujan kan tambah dingin tuh. Biasanya suhu 25, ya, kami 25 aja udah kedinginan ya. Suhu 25 derajat, hujan-hujan kedinginan. Nah, itu kan suhunya semakin dingin ya karena ada hujan. Lalu apa yang saya lakukan ya supaya saya tidak kalah dengan dingin itu? Ya, pertama saya ambil selimut, lalu saya selimuti tubuh saya ya, supaya saya tidak kedinginan. Nah, ini maksudnya tuh seperti itu. Jadi ketika Timotius menghadapi situasi yang sukar, banyak penyesat-penyesat, banyak ajaran-ajaran sesat, banyak bidat-bidat yang bermunculan, ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai dengan Injil, ya. Rasul Paulus mengatakan, kobarkan apinya, kobarkan karunia yang ada padamu, karunia Allah. Ya. Jangan kita menjadi kalah oleh situasi. Amin. Jangan kita menyerah dengan situasi. Ini adalah nasihat kepada Timotius yang akan disampaikan juga oleh Timotius kepada jemaat. Supaya mereka tidak boleh kalah terhadap dunia yang ada pada saat itu. Tidak boleh kalah dengan ajaran-ajaran sesat itu. Tidak boleh kalah dengan bidat-bidat itu. Tetapi mereka harus mengobarkan. Kira-kira mereka bisa menang nggak kalau mereka tetap dalam keadaan yang sama? Saya yakin saya akan tidak bertahan. Hujan deras, AC semakin dingin, lalu saya kebiasaan ya. Kalau tidur kadang ya maaf ini suka tidur walaupun ber-AC suka nggak pakai baju gitu ya. Jadi tambah lagi tuh kalau udah hujan, waduh tambah tajam tuh tusukannya sampai ke tulang-tulang tuh dinginnya tuh. Nah jadi bayangkan kalau saya tidak menambahkan sesuatu untuk membuat saya tetap terjaga dari kedinginan itu, maka saya akan menggigil. Ya, alhasil mungkin besoknya bisa masuk angin ya, bisa sakit kepala seharian. Ya, tetapi saya harus menambahkan sesuatu supaya saya tidak kalah oleh suhu dingin tersebut. Demikian juga Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Itu tujuannya supaya Timotius dan jemaat akan menjadi kuat menghadapi situasi yang sulit pada waktu itu. Demikian juga hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita semua jemaat Tuhan. Kita lihat situasi yang ada hari ini. Bukan hanya di Papua, tapi di seluruh bangsa. Saya sangat yakin jemaat Tuhan di Papua belum ada yang kelaparan. Amin. Ya, kalau ada jemaat yang kelaparan, mohon segera hubungi sekretaris gereja. Ya. Jangan sampai ada yang kelaparan. Tapi saya belum pernah dengar. Ya. Mungkin di tempat lain. Ya. Tetapi gereja Tuhan, ayo kita jangan menjadi takut. Ya. Ada satu hamba Tuhan mengatakan kita jangan fokus dengan situasi yang ada. Sehingga akhirnya kita dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada kehendak Allah. Kita fokus kepada firman Allah. Hari ini nasihat yang sama. Firman Tuhan ajarkan kepada kita jemaat Tuhan GKKD Buper Waena. Supaya kita mengobarkan karunia Allah yang ada pada kita. Sehingga kita bisa tetap kuat menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini yang sedang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tetapi janji firman Tuhan bahwa kita terpelihara
umatnya terpelihara. Tuhan berjanji memelihara kita, tetapi ya kita harus mengikuti. Ya, janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, itu disertai dengan respon yang baik dari kita, yaitu ketaatan kita dibutuhkan di sana. Jadi mari kobarkan roh yang karunia yang ada pada kita ya, di tengah situasi yang sukar pada saat ini. Perhatikan ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini poinnya ya. Bahasan kitab ayat yang ke-7 ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ini bukan maksudnya gini ya. Ada orang kadang berdoa gini. Aku menengking roh ketakutan. Aku tengking roh kemiskinan, roh kebodohan. Enggak, ini tidak sedang bicara roh ketakutan. Tetapi maksudnya di sini Allah tidak memberikan kepada kita roh yang mempunyai sifat penakut. Itu ya maksudnya ya. Amin. Jadi bukan tiba-tiba misalnya kita dirasuki oleh roh ketakutan. Saya juga belum tahu roh ketakutan itu modelnya kayak apa. Ya, seringkali ada orang pelepasan kan roh ketakutan, roh kebodohan. Ya, nggak tahu roh kebodohan itu modelnya kayak apa gitu ya. Ini bukan tentang itu ya saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi maksudnya adalah bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh yang memiliki sifat penakut atau roh yang dikuasai oleh rasa takut. Amin. Amin jemaat Tuhan. Coba katakan pada dirimu sendiri. Kalau mau pada masing-masing kiri kanan kan nggak ada di kiri kanan tuh. Kecuali yang suami istri atau yang ada di gereja di GKKD Buper. Yang sendiri katakan pada dirimu sendiri. Bahwa saya tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Ya, roh yang penakut. Tetapi saya diberikan oleh Allah. Lihat perhatikan firman Tuhan. Tetapi Allah memberikan kepada kita. Ya, coba mama lihat istri saya coba bukakan yang terjemahan lama. Kita lihat ayat 7 terjemahan lama ya. Sambil dicari saya akan baca lagi. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi ada 3 yang diberikan oleh Allah di dalam roh kita. Ya. Amin. Ada 3 di dalam diri kita, di dalam roh kita yang diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah kekuatan. Dalam bahasa Inggris dikatakan power. Dalam bahasa Yunaninya ya dikatakan dunamis, ya, dunamis. Yang kedua dikatakan diberikan kepada kita kasih. Kasih itu agape, ya. Dalam terjemahan Yunani dikatakan melainkan membangkitkan kekuatan, ya, dunamis dan agape dan sopranismos. Sopranismos itu artinya adalah self control dalam bahasa Inggris, atau kita terjemahkan penguasaan diri atau disiplin atau memerintahkan diri. Kalau dalam terjemahan kita di sini bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan ketertiban. Coba bahasa terjemahan lama ayat yang ke-7 dikatakan sebab Allah sudah mengaruniai kita bukannya suatu roh penakut. Perhatikan ya. Bukannya suatu roh penakut. Jadi bukan roh penakut. Di dalam diri, misalnya saya ambil contoh. Di dalam diri Novianus Tepmul, Allah tidak menaruh di dalammu suatu roh yang penakut. Ya. Tetapi ya dikatakan di sini melainkan roh kuasa, kasih dan memerintahkan diri. Ya. Kalau dalam terjemahan Indonesia yang di Alkitab kita dikatakan ketertiban, tapi dalam terjemahan lama adalah memerintahkan diri. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan self control. Wah, ini penting nih untuk kita pahami apa maksudnya. Ya, kita akan lihat satu-satu. Bahwa Allah tidak memberikan roh penakut kepada kita, tetapi keberanian. Ya, tetapi Allah membangkitkan, Allah telah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan, roh yang bisa membangkitkan, roh yang mampu membangkitkan
roh yang mampu melahirkan, memunculkan, menimbulkan dunamis atau kuasa. Dunamis ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pertama ketika Roh Kudus dicurahkan, Rasul Petrus berkhotbah dia di depan ribuan orang. Apa yang terjadi? Orang-orang itu, ribuan orang itu mereka insaf. Mereka sadar. Mereka menyadari keberdosaan mereka. Mereka menyadari bahwa sesungguhnya tanpa Yesus mereka akan binasa. Mereka membutuhkan Yesus. Sehingga apa? Mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah ini yang kita perhatikan. Jemaat Tuhan, engkau dan saya ada di tengah masa pandemi corona pada saat ini. Di dalam dirimu tidak ada roh. Allah tidak menaruh di dalam dirimu roh penakut. Ya. Allah tidak menaruh itu dalam dirimu. Tetapi Allah menaruh dalam dirimu roh yang membangkitkan kuasa. Roh yang membangkitkan dunamis. Roh yang bisa Tuhan mengerjakan pertobatan bagi orang lain. Lewat dirimu. Lewat kehidupanmu, lewat apa yang kau kerjakan di masa pandemi ini, mestinya orang lain bisa mengalami jamahan Roh Kudus. Amin. Lewat hidupmu, mestinya orang lain bisa mengalami Yesus. Karena dikatakan di sini Allah memberikan, membangkitkan di dalammu roh yang membangkitkan kuasa, dunamis. Dunamis ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang gagah perkasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun ya yang bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya kalau bukan karena pertolongan Roh Kudus. Amin. Jadi kita telah mengalami anugerah Tuhan. Roh Kudus yang membuat kita mengalami itu. Roh Kudus yang menginsafkan kita. Dan Roh Kudus juga bisa memakai engkau dan saya lewat apa yang kau bisa lakukan di tengah pandemi saat ini. Roh Kudus bisa pakai engkau untuk menginsafkan orang-orang banyak. Sekarang banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Orang yang gak pernah berdoa pun sekarang rajin berdoa. Orang yang tidak pernah beribadah pun sekarang rajin beribadah. Karena takut. Tapi mari kita ajar mereka. Supaya mereka mencari Tuhan. Bukan hanya supaya mereka tidak kena sakit corona. Supaya mereka tidak kelaparan. Supaya mereka tidak susah. Tapi mari kita ajarkan mereka bahwa mereka butuh Yesus. Supaya mereka selamat karena memang mereka butuh Yesus. Bukan butuh berkat-berkat yang Yesus bisa berikan bagi mereka. Amin. Pemberitaan Injil kesaksian yang kita lakukan. Bukan mengiming-iming kebaikan Tuhan. Bukan mengiming-iming janji-janji berkat-berkat Tuhan yang melimpahi hidup mereka. Tetapi kita harus menyadarkan orang bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan Yesus semua orang binasa. Amin. Jadi yang pertama Allah membangkitkan di dalam dirimu roh yang membangkitkan kuasa, dunamis. Yang kedua adalah agape. Kalau engkau punya sifat, engkau punya empati, peduli, engkau prihatin, engkau mempunyai belas kasih terhadap orang. Kita lihat contoh Tuhan Yesus. Waktu Yesus mengajar orang banyak, ribuan orang berkumpul dan sudah gelap ya. Yesus bilang sama murid-murid, dorang ini sudah malam ini perlu mau makan. Ini ketong pakai bahasa ketong di Papua saja ya. Dorang ini harus makan. Lalu Yesus memerintahkan kepada murid-murid supaya murid-murid memberi mereka makan. Apa yang menggerakkan itu? Belas kasihan. Tetapi kalau kita lihat di dalam lanjutan dari kisah itu, banyak juga akhirnya orang-orang yang mengikuti Yesus karena mereka sudah kenyang. Karena mereka tidak lapar lagi. Karena mereka bisa makan kenyang bersama Yesus. Makanya Yesus tegur mereka. Yesus suruh mereka untuk mencari makanan yang tidak dapat ketika mereka makan. Mereka tidak lapar lagi sesudah itu. Mereka diajarkan untuk mengikuti Yesus dengan motivasi yang benar. Tetapi awal daripada mereka diberikan makan itu adalah muncul oleh karena belas kasih. Oleh karena agape yang ada di hati Yesus atas setiap murid-muridnya. Dan Yesus juga ketika dia melihat kota suci dari atas dan dia berkata,
Dia Alkitab mencatat bahwa Yesus hatinya sedih. Yesus menangis. Yesus mengatakan bahwa mereka seperti domba yang tidak bergembala. Ya. Yesus menangis. Kenapa Yesus menangis? Dia sangat sayang, dia sangat mengasihi umat manusia. Allah sangat sayang, sangat mengasihi umat manusia. Dan atas dasar itulah Yesus mati di atas kayu salib karena kasih, karena agape. Dan ini juga yang harus ada dalam hati jemaat Tuhan. Hati murid-murid Tuhan. Hati kita semua Bapak Ibu. Harus ada agape di dalam hati kita. Hati seperti hati Yesus. Merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Sehingga kita akan bergerak. Kita akan bertindak, kita akan mengerjakan sesuatu. Kalau ada agape di dalam diri kita pasti akan bertindak. Amin. Tetapi kalau tidak ada agape di dalam diri kita, kalau hanya ada pilia, saudara, pilia itu adalah kasih yang selalu mengharap. Kalau engkau baik, aku baik. Kalau engkau berikan, aku berikan. Kalau. Tetapi agape bukan kasih yang mengharap. Justru dia kasih yang memberi. Amin. Maksudnya begini, kalau agape itu meskipun kamu tidak baik, aku tetap baik sama kamu. Meskipun kamu tidak mengasihi aku tetap mengasihi kamu. Makanya ini hukum yang Yesus ajarkan. Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Berkatilah orang yang mengutukmu. Dan lain sebagainya. Inilah agape. Dan ini harus ada di hati gereja Tuhan. Amin. Ini harus ada di hati gereja. Lalu yang berikutnya adalah ketertiban. Atau sopranismos, ya, atau self control, atau memerintahkan diri. Saudara, ini sangat luar biasa. Ada kuasa atau power, ada dunamis, ya. Yang kedua ada kasih, ya, ada agape. Yang ketiga adalah ketertiban. Ada self control. Ini penting bagi kita jemaat Tuhan. Hari-hari ini seperti Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, kuasai diri di dalam segala hal. Menguasai diri, memerintahkan diri. Saudara, kalau engkau bangun pagi-pagi, sudah tahu waktunya engkau harus bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Tetapi rasanya badanmu capek, engkau masih ngantuk. Disinilah yang dibutuhkan bangkit di dalam dirimu. Engkau harus menyadari bahwa engkau mempunyai self control. Engkau mempunyai sopranismos. Engkau mempunyai kemampuan untuk memerintahkan dirimu. Ingat nggak sobat jemaat Tuhan, maaf. Ingat nggak jemaat Tuhan? Raja Daud berkata, bangunlah hai jiwaku. Ya, bangunlah hai jiwaku. Itu termasuk, ya, saudara ada di dalam self control. Saya nggak boleh malas. Saya nggak boleh kalah dengan keadaan. Saya nggak boleh menyerah dengan situasi. Di tengah keadaan kita yang saat ini pandemi di mana-mana, bahkan mulai besok kita jam 2 siang sudah harus kembali ke rumah masing-masing. Tidak boleh lagi berkeliaran. Tadi pagi istri saya bilang, berarti kalau kita menyiar di radio hari Rabu, selesai siaran kita langsung cabut. Tidak usah cerita-cerita. Siap, saya bilang. Ya. Karena jam 2 sudah ditutup. Ya. Nah, kita perlu dalam hal itu self control. Ya. Memerintahkan diri perlu. Timotius perlu untuk mengendalikan, menguasai diri mereka dalam keadaan di mana banyak bidat, banyak penyesatan-penyesatan, banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Mereka harus menguasai diri. Supaya apa? Self control itu perlu untuk apa? Self control itu supaya kita tidak menjadi terpengaruh oleh sekeliling kita. Supaya kita tidak dikamiri, supaya kita tidak dikuasai, supaya kita tidak diambil alih posisi kita.
Supaya kita tetap ada pada posisi kita, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, hidup dalam cinta kasih kita kepada Tuhan. Jangan biarkan situasi yang ada saat ini mengalihkan perhatian kita dari Kristus. Amin. Jangan biarkan pandemi yang ada pada saat ini membuat sukacita kita berkurang dalam mengikut Tuhan. Bahkan jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak setia. Saudara, salah besar kalau kita berpikir demikian. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, untuk situasi yang sulit seperti sekarang ini, harus kita mempunyai self control tadi. Kita harus mempunyai mempergunakan ya karunia yang diberikan oleh Allah tadi, roh yang membangkitkan self control di dalam diri kita. Jadi ada 3 tadi, roh yang membangkitkan kuasa, roh yang membangkitkan agape, roh yang membangkitkan self control atau memerintahkan diri atau ketertiban atau kedisiplinan. Jadi perhatikan jemaat Tuhan, di tengah situasi sekarang ini gereja harus jadi contoh, amin. Harus disiplin, ikuti apa kata pemerintah, ikuti apa kata hamba Tuhan, ikuti apa kata gembala, disiplin, self control, jangan menolak didikan. Supaya engkau tidak terpengaruh oleh dunia ini. Supaya dunia kemudian tidak mencemari hidupmu. Jadi ayat yang ke-7 tadi, ini sekarang ayat ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jemaat Tuhan, Rasul Paulus dia seorang yang dikatakan dia menderita. Dia menderita oleh karena apa? Bukan karena kebodohannya. Bukan karena dia melawan firman Tuhan. Dia menderita bukan karena kejahatannya. Sekarang ini banyak orang menderita karena bodoh, tidak taat, ya, tidak mau mengikuti kehendak Allah, jahat. Dia menderita karena kejahatannya. Ya. Beberapa hari lalu saya dapat kabar lagi bahwa ada satu anak binaan yang kita layani di lapas anak. Dia mendapatkan baru-baru ini yang dari Kementerian Hukum dan HAM ini, apa nih, yang dalam rangka COVID ini, apa namanya? Ya itu sudah yang dikeluarkan dari lapas supaya tidak kena corona gitu ya di lapas. Dikeluarkanlah dari lapas dan tidak lama dia beraksi kembali. Ya. Kadang karena orang banyak berpikir gini, ini musim corona nih polisi tertangkap orang jahat gitu ya. Jadi tahu-tahu dia ketangkap lagi ke gap gitu ya. Langsung dilumpuhkan oleh aparat dan saya dikirimi penampakan anak tersebut sudah lagi dalam perawatan dan hendak dimasukkan kembali. Petugas di lapas mengatakan, "Bang, nanti kita akan layani anak itu lagi," katanya. "Siap," saya bilang. Jadi karena kebodohannya dia menderita. Kalau Rasul Paulus dia menderita bukan karena kebodohannya, amin. Dia menderita karena Injil. Ya. Dan dan jemaat Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, ya. Saya mau sampaikan ini bukan bahasan utama kita. Tapi menderita karena Injil ini bukan cerita masa lalu, amin. Ini sesuatu yang niscaya terjadi juga dalam kehidupan orang percaya hari-hari ini dan kehidupan yang akan datang. Jadi jangan saudara berpikir saudara sudah hidup dalam Yesus, saudara tidak menderita karena Injil. Mungkin saat ini kita masih mengalami hal-hal yang ya tidak terlalu mengkhawatirkan. Ya, kalau kata Rasul Paulus tidak sampai mencucurkan darah. Ya. Tapi rasul-rasul dulu mengalami hal itu. Jadi satu keniscayaan saya sampaikan, ini peringatan bagi kita, menderita oleh karena Kristus, menderita oleh karena Injil, ya, menderita badani juga misalnya oleh karena Injil, itu sesuatu yang niscaya, amin. Ya, jadi jangan saudara bermimpi bahwa saudara tidak akan mengalami itu. Ya. Berbahagialah kalau hari ini engkau tidak mengalami hal yang demikian. Nah, Rasul Paulus berkata, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ini juga nasihat bagi gereja kita di tempat ini. Bukan hanya
kepada Timotius surat ini ditujukan, tapi bagi setiap kita yang membaca surat ini. Amin. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu menceritakan tentang Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan malu untuk bersaksi menceritakan bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jangan malu untuk mengatakan kepada orang lain bahwa tanpa Yesus hidupmu sia-sia. Tanpa Yesus engkau pastilah binasa. Amin. Jangan malu. Ini Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius. Pertanyaan saya. Apakah pada waktu itu Timotius telah menjadi seorang yang malu, tidak berani bersaksi karena situasi yang terjadi menekan pada waktu itu? Ajaran sesat di mana-mana, bidat muncul di mana-mana, sehingga Timotius berpikir, waduh ini kita kalah suara ini kita kalah masa ini. Lebih banyak yang sesat daripada kita. Apakah demikian? Tidak. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, jangan sampai ya engkau setelah berjalan selama ini engkau mempunyai perasaan tidak berani atau malu engkau memberitakan Injil. Jadi rasa malunya itu tidak boleh tumbuh, tidak boleh muncul. Sama seperti tadi dikatakan, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Bukan berarti dia sedang loyo. Tetapi maksudnya semakin dikobarkan. Dan sama hal yang sama dikatakan di ayat 8. Janganlah malu bersaksi. Bukan berarti Timotius waktu itu udah malu. Gak mau lagi dia bersaksi. Bukan. Tetapi teruslah bersaksi. Jangan tiba-tiba di tengah jalan muncul rasa malu untuk memberitakan Injil karena tekanan dari sekeliling dia, karena tekanan dunia pada waktu itu. Demikian juga pesan ini bagi kita gereja Tuhan. Jangan sampai engkau malu hari ini bersaksi bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Kristus adalah jawaban atas pandemi pada saat ini. Jangan kau malu bersaksi tentang itu. Jangan biarkan situasi yang ada mengalahkan engkau, membuat engkau jadi malu, tidak berani. Justru inilah waktunya bagi gereja untuk menyatakan kebenaran. Amin. Ya, saya menghimbau kita, ayo kita melakukan apapun yang bisa kita kerjakan. Beberapa waktu yang lalu dalam persekutuan pemuda saya minta mereka untuk bikin video. Ya, saya masih ingat sampai dengan hari ini karena saya bukan orang yang gampang lupa. Ya, saya masih ingat ada beberapa yang belum menyelesaikan tugasnya. Tetapi ya saudara perhatikan, yang sudah membagikan tugasnya itu dan saya share. Ya, saya bilang sama Andreas kau lihat itu. Video yang kamu buat, saya sudah share. Lihat, ada lebih dari 100 orang yang menonton video itu. Saudara, mari apa yang bisa kita lakukan. Saya juga kasih tugas buat anak-anak PA saya yang bapak-bapak ya. Ya, ada bapaknya Alvaro, bapaknya Kayla, bapaknya Rio. Ya, bapaknya Fania, bapaknya Brian, ya. Saya suruh mereka buat juga tugas. Karena saya mau setiap kita jadi berkat. Kalau nggak digituin terkadang kita kurang inisiatif, betul nggak? Saya nggak tahu anak-anak muda apakah engkau semakin merasa termotivasi kalau gembala bikin seperti itu, atau kau merasa tertekan, atau engkau merasa bahwa itu satu beban yang membuat engkau jadi tidak enjoy dalam kehidupanmu. Saya berharap sekali itu menjadi satu motivasi atau dorongan buat kita. Saya bersaksi sedikit tentang apa yang Kesia lakukan beberapa waktu ini. Ya, dia memberanikan diri untuk membuat lagu itu. Dia karang itu liriknya sendiri. Saya nggak bantu sama sekali. Ya, saya nggak, karena awalnya juga kami pikir itu biar sudah mengisi waktu dia mau bikin apakah, bikin lagu. Ternyata dia buat dan dia bilang, Pak bantu aku untuk bikin nadanya. Lalu saya bikin nadanya, lalu kita share. Lalu ada salah satu polisi di lapas anak, dia bilang, abang mari saya bantu untuk buat hasil rekamannya lebih baik. Lalu dia bantu dan alhasil ya jadilah sekarang video yang kita share, yang kita tonton di YouTube itu. Dan satu kali saya bajak WhatsApp-nya Kesia. Ya. Karena saya suruh dia, Kesia, kamu bisa jadi berkat buat teman-teman kamu. Dia nggak percaya. Lalu satu kali WhatsApp-nya saya bajak, saya masuk ke WhatsApp-nya diam-diam.
Lalu saya share itu video di grup kelasnya dia. Awal-awalnya jemaat Tuhan, awal-awalnya dia marah-marah sama saya. Papa ini tidak minta izin sama saya katanya. Saya bilang, nak, kamu bisa jadi berkat, kenapa kamu takut? Tidak lama begini teman-temannya balas WA. Aduh Kesia, terima kasih banyak lagunya. Sangat bagus, saya senang sekali dengarnya. Pokoknya mereka sangat diberkati. Ya, saya bilang itu kan Cia. Lalu Kesia juga kasih, oh iya Pak, apa teman-temanku pada bagus katanya, senang mereka diberkati. Wah itu saya bilang, kamu sudah jadi berkat. Coba kalau kamu tahan-tahan, kamu diam-diam gak bikin itu, temanmu gak diberkati. Saya bilang. Lalu saya share, ada teman-teman pendeta, ya ada salah satu ketua PGGS, ya ketua persekutuan gereja-gereja sekota, dia bilang, aduh Pak itu lagu bagus sekali katanya. Coba itu pertama dia dengar yang saya yang nyanyi, mungkin dia kurang serak gitu ya. Dia bilang kalau bisa anak yang nyanyi boleh, supaya kitong tete ini dengar bagus katanya. Wah, lalu saya bilang Kesia yang harus nyanyi, akhirnya Kesia lah yang nyanyi. Dan itu sangat memberkati. Ada satu pendeta di Gidi, dia bilang, Ade, itu lagu waktu saya dengar itu saya menangis katanya. Saya sampai meneteskan air mata. Ya, hamba Tuhan ini dari Gidi, dia pengurus di persekutuan gereja-gereja di Papua, PGGP ya. Dia juga pencipta lagu di Papua. Dia bilang saya menangis waktu dengar pujian itu, sangat diberkati saya katanya. Artinya saudaraku, banyak sekali loh yang bisa kita lakukan. Di tengah keadaan yang saat ini, tulisan-tulisan kita di media sosial, di WhatsApp, bahkan telepon-telepon kita. Baru-baru saya ditelepon oleh pendengar radio. Waduh, ini ada satu orang bapak, dia telepon saya. Dia cerita tentang kelakuannya ya. Beliau telah melakukan kesalahan tahun 2003 yang lalu dan dia tidak pernah mengaku kepada keluarganya. Ya. Lalu Tuhan paksa dia mengaku dengan cara apa? Tahun 2018 Tuhan izinkan matanya buta. Setelah matanya buta dia nggak bisa pegang handphone lagi. Ya. Lalu istri yang pegang handphone. Disitulah ketahuan semua. Apa yang selama ini dia lakukan. Dan dia bertobat. Dia datang, dia telepon, dia cerita semuanya. Dia mengaku dosa. Kita layani. Saya bilang Bapak sabar ya. Ini kita physical distancing, jadi kita lewat telepon saja dulu. Kita tidak bisa ketemu. Saudara, ini kita sudah tidak sabar ini. Gereja sudah tidak sabar menunggu corona ini berlalu. Karena banyak orang yang sudah menunggu untuk didatangi. Orang-orang yang haus. Banyak orang menelepon kami. Kadang-kadang Kak Yuli bilang, aduh coba ini orang telepon lihat jam Kak. Kita lagi masak baru orang telepon. Kita lagi ini orang. Tapi saya bilang, mah kalau begitu mulai besok kasih tahu jadwal jam telepon tuh jam berapa. Makanya sekarang kita di radio ngasih tahu jam telepon jam sekian sampai jam sekian. Sehingga kita tidak 24 jam jadi call center gitu ya. Ya. Malah kadang-kadang tidak punya pulsa mereka, akhirnya kita yang telepon gitu ya. Mereka SMS tanpa pulsa, akhirnya kita yang telepon balik. Tapi kita lakukan itu kenapa? Karena agape tadi, amin. Agape. Kalau enggak mau ngapain? Aduh ini orang udah nggak punya pulsa, minta ditelepon lagi. Gak punya WA pula. Jadi rata-rata gaptek yang gak punya WA. Ya. Jadi akhirnya kita telepon. Tapi apa yang mendasari itu? Dunamis, agape, dan self control. Bisa aja kita bilang, gak usah lah ditelepon itu. Kalau kita gak punya self control yang baik, kita tidak punya pengendalian diri, tidak punya ketertiban, kedisiplinan, kita akan berkata, sudahlah gak usah ditelepon. Nanti kalau dia perlu, dia isi pulsa, dia telepon kita. Tapi kita nggak begitu. Amin. Ingat 3 pesan tadi yang dikobarkan dalam diri kita, yang dibangkitkan dalam diri kita oleh Tuhan adalah dunamis, agape, dan pengendalian diri, ketertiban, kedisiplinan, self control tadi. Ya. Jadi pesan saya, gereja Tuhan, mari kita jangan malu. Amin. Jangan malu dengan segala macam cara kita bisa lakukan untuk memberkati banyak orang. Saya sangat bersyukur bahwa sekarang ini ada begitu banyak kemudahan Tuhan berikan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, teknologi ini ada positif negatifnya. Negatifnya apa? Kalau kita sebagai gereja Tuhan tidak mempunyai self control sebagaimana dinasihatkan Rasul Paulus tadi kepada Timotius, kita tidak punya kemauan untuk memerintah diri kita. Tidak ada self control,
maka teknologi akan menguasai kita dan akan begitu banyak ya hal-hal yang baik yang akan dicuri oleh teknologi itu dari dalam diri kita. Potensi-potensi yang sangat baik, karunia, talenta yang sangat luar biasa yang Tuhan beri bagi kita, itu bisa dicuri oleh teknologi itu. Kita dibuat tidak kreatif, kita dibuat tidak produktif. Saya kasih contoh seperti Kesia. Ya, kalau kemarin itu dia banyak waktunya habis main Instagram itu dia scroll-scroll. Ya, stalking apa namanya? Instagram orang gitu ya. Khususnya ya yang Korea-Korea dorang lah begitu ya. Mungkin saya maklum lah ini seumuran dia memang mungkin begitu masanya ya. Tapi kami menyadari itu membuat dia bisa berjam-jam terus juga main game gitu ya. Kalau udah main game, bapak mamanya tuh kalau panggil bisa 3 kali panggilan. Panggilan keempat itu bisa disertai dengan hujan buku misalnya atau dengan atau lemparan sesuatu gitu ya. Itu sudah panggilan keempat. SP1, SP2, SP3 nggak berhasil ya. Akhirnya dengan benda tumpul ya, bukan benda tajam ya. Tapi nggak kena. Maksudnya itu hanya apa? Karena dia begitu terpikat dengan games itu. Saya katakan ya. Games, Instagram, TikTok ya. Jangan karena TikTok saudara jadi nggak bisa berdoa ya. Jangan karena TikTok saudara nggak bisa bersaksi sama orang. Ya. Malah kalau engkau mau jangkau orang-orang lewat TikTok, ya berarti beritakanlah Injil lewat TikTok. Amin. Ya. Tapi jangan waktumu, produktivitas, kreativitasmu dicuri oleh teknologi itu. Nonton drama Korea sampai misalnya sampai subuh, sampai jam 11, 12 malam. Saudara, aduh, mari. Drama Korea itu hanya memuaskan kita punya apa saja, apa namanya. Jangan ada yang tersinggung ya, karena saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa. Ya, saya hanya sampaikan karena ini fakta. Kenyataan saat ini di dunia medsos kita tahu bahwa banyak orang terjerumus ke dalam drama Korea. Ya, saya tidak katakan dosa ya, tapi terjerumus ke dalam indahnya menonton drama Korea itu. Ya, sampai ada yang marah-marah ya di medsos gara-gara drama Korea, gara-gara pelakor gitu ya. Jadi akhirnya apa? Kita kehilangan fokus, kita tidak fokus kepada apa yang Tuhan mau. Mari kita belajar fokus kepada apa yang Tuhan mau. Miliki 3 tadi. Kobarkan 3 tadi. Dunamis, agape, self control. Amin. Ya, 3 tadi harus ada. Kuasai dirimu. Kalau kau teringat-ingat akan drama Korea, alihkan dengan firman Tuhan. Engkau teringat-ingat Instagram, alihkan. Engkau teringat-ingat TikTok. Ya, sekarang saudara saya aja sempat loh, bayangkan saya aja sempat dengar musik TikTok tuh jari-jari ikut goyang gitu ya. Padahal saya ini nggak suka TikTok, nggak pernah saya ikut-ikutan. Istri saya sering ngajak, ayo Pak kita TikTok katanya. Tapi saya nggak pede gitu ya. Jadi tapi kalau bunyi musik TikTok kayaknya jari-jari ini mau ikut goyang gitu. Itu pengaruhnya tuh kuat. Makanya harus punya self control. Ya, harus punya self control. Ya, harus bisa memerintahkan diri, nggak mau saya. Saya nggak mau seperti ini. Saya nggak mau lakukan ini. Jadi kembali ke Kesia tadi, akhirnya kami suruh dia hapus Instagramnya. Dan dia taat. Ya, Instagramnya akhirnya dihapus. IG-nya dihapus. Setelah IG-nya dihapus, terciptalah satu lagu. Coba bayangkan. Kalau IG nggak dihapus tuh mungkin dia terus, IG terus, main game terus. Game juga disuruh dihapus sama mamanya. Hapus game, dihapus. Pokoknya orang tua harus tegas. Ya, bapak-bapak ya yang hobi main game juga ya. Ini tolong diperhatikan ya. Jangan gara-gara game bapak-bapak nggak bisa berdoa ya. Bapak-bapak nggak bisa pantau anak. Jangan gara-gara games ya. Harus bapak-bapak bisa memerintahkan diri. Ya. Self control harus ada. Ya, pokoknya ini bicara tentang kita semua. Amin. Saya tidak sedang menembak satu persatu dari sini, tidak. Tapi semua kita di sini. Kuasai dirimu. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius. Self control itu penting. Supaya engkau tidak dimakan oleh dunia ini. Amin. Supaya engkau tidak dikalahkan oleh dunia ini. Supaya engkau tidak dikalahkan oleh keadaan yang ada saat ini. Yaitu pandemi yang dimana-mana orang takut. Jangan jadi penakut. Amin. Tapi saya mau kasih tahu. Jangan kalau kita
mengikuti kata pemerintah ibadah di rumah, jangan kita bilang, gereja saja penakut. Itu beda konteksnya, amin. Jangan saudara katakan, karena begini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita juga di PGGS, ya gereja-gereja sekota, ada juga jemaat yang mengeluh, ya merasa bahwa ibadah di rumah itu berbeda dengan ibadah di gereja. Kurang afdol katanya kalau ibadah di rumah. Padahal itu pemahaman yang kurang tepat. Amin. Ibadah di gereja, di rumah, ibadah di kolong jembatan, ibadah di dalam lumpur, ibadah di tengah laut, itu sama. Amin. Karena Tuhan yang sama adalah hadir. Tuhan yang hadir itu sama. Amin. Ibadah itu yang penting adalah apa yang paling penting dari ibadah? Esensi ibadah itu adalah kehadiran Allah, bukan tempat. Jadi jangan sampai ada pula jemaat kita yang berpikir, aduh Abang Marul ini kayaknya kurang iman ini, penakut ini, ya, ya ikut pemerintah, wah ini udah nggak alkitabiah ini katanya. Jangan berpikiran seperti itu. Kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan. Roma pasal 13 mengajarkan kita untuk tunduk kepada pemerintah. Ya, jadi selanjutnya adalah saya ingatkan, mari kita jangan sampai kita kalah oleh situasi sekarang. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, jangan malu untuk bersaksi. Kobarkan karunia Allah yang diberikan kepadamu. Ya, Allah tidak memberikan roh yang penakut kepada engkau, tetapi Allah memberikan kepadamu roh yang membangkitkan kuasa atau dunamis. Roh yang membangkitkan agape atau belas kasih. Dan roh yang membangkitkan memerintahkan diri atau kemampuanmu untuk memerintahkan diri atau self control atau membuat engkau tertib. Orang yang tidak bisa memerintahkan dirinya sendiri, dia bukan orang yang tertib. Bagaimana dia bisa memerintah orang lain kalau dirinya sendiri tidak bisa dia perintah? Kalau orang tidak bisa menguasai diri, dia adalah orang yang tidak tertib. Jadi 3 poin di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berkata, jangan malu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Ayo kita kerjakan. Ya, anak-anak muda di persekutuan pemuda, tugasmu jangan pura-pura lupa. Saya masih mengingat itu dan tolong diselesaikan dengan segera. Ya, bapak-bapak juga sama, ya. Tugas selesaikan. Dan mari, ayo pembimbing saya tantang, saya ajak. Ayo pembimbing kasih tugas sama anak APA kita. Supaya mereka kreatif dan tugas mereka itu akan kita share ke banyak-banyak tempat. Mereka juga akan men-share ke teman-temannya yang lain. Jadi ini penting sebagai salah satu cara untuk memberitakan tentang Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kalau mau bikin video kreatif, buatlah yang akhirnya di situ ada pesan yang menyampaikan bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Yesus adalah segala-galanya. Tidak ada yang lain bagi kita yang paling penting selain Yesus. Amin. Mari kita menjalani minggu ini dengan kreativitas, produktivitas yang tinggi. Ya, seperti ini, surat Paulus tadi, kobarkanlah. Bukan berarti saudara sedang letih, sedang loyo, sedang lesu. Tapi firman mengajak hari ini, api yang udah sekarang, api yang sudah menyala sekarang ini, engkau buat menyala semakin besar. Amin. Supaya semakin banyak orang yang dijangkau. Semakin banyak orang yang mengalami Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Yang mengatakan kepada kami bahwa Engkau Allah tidak memberikan kepada kami roh yang penakut, tetapi Engkau memberikan kepada kami roh yang membangkitkan kuasa, dunamis, roh yang membangkitkan agape atau belas kasihan, roh yang membangkitkan kemampuan untuk memerintahkan diri kami sendiri, untuk tertib, untuk menguasai diri, self control ya Tuhan. Dan Engkau juga memerintahkan kepada kami lewat firman-Mu supaya kami tidak malu. Artinya supaya kami tidak kalah oleh dunia saat ini yang sedang mengalami malapetaka, kesukaran. Supaya kami sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia yang ada saat ini, kami bisa tetap bersemangat, bergairah, berapi-api, bersaksi, memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang kabar baik, tentang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa
Urapi setiap jemaat-Mu, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami semua boleh bergerak bersama-sama oleh pertolongan Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, kekuatan yang memampukan kami untuk melakukan kehendak Allah, untuk melihat mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan atas kota kami, atas gereja Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah di akhir ibadah kita. Sebelum kita tutup, kita akan menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, pujian kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya bukan roh ketakutan yang Tuhan taruh di dalam diri kami. Walau mungkin kami sebagai manusia terkadang merasa takut menghadapi apa yang ada di depan kami, tapi kami mau menguatkan iman kami, menguatkan kepercayaan kami, dan kami mau belajar percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Karena bagi kami, hidup kami ada di tangan Tuhan. Masa depan kami ada di tangan Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah sekali-sekali membiarkan kami. Waktu kami takut, ingatkanlah kami akan firman-Mu. Waktu kami cemas, hiburlah kami Roh Kudus. Kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang sepenuhnya percaya kepada firman Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Yesus akan selalu bersama-sama dengan kami. Di tengah kesesakan, di tengah kecemasan, Yesus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus
usah takut, kami tidak usah cemas. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kami, Engkau akan memberikan kami kemenangan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saya mau minta Abang Ren kasih terus untuk menutup kita dalam ibadah kita hari ini. Terima kasih Bapa kami di dalam surga buat ibadah kami yang kesekian kalinya dengan online. Kami mengucap syukur kami boleh belajar aplikasi-aplikasi internet untuk kami boleh bertemu, beribadah bersama-sama. Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang besar, Roh Kudus yang tidak berbeda itu tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih dimanapun para jemaat Tuhan, Ibu Bapak boleh beribadah di tempat tinggal kami masing-masing yang berbeda, penyertaan, kuat kuasa Engkau ada bagi kami. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa buat pemerintah kami, baik di Pak Joko Widodo beserta wakil, Bapak Gubernur beserta wakil, beserta Bupati, Wali Kota, dan wakil-wakilnya. Kami mengucap syukur atas hidup mereka, kami memberkati, dan kami memberikan kebijaksanaan yang daripada Bapa di surga, menyertai semua pemangku kepentingan untuk mengatasi situasi yang ada hari ini. Kami berkati bagi para pemimpin gereja, para gembala sidang, para gembala di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan seluruh gereja di tanah Papua, agar situasi yang ada ini kami boleh bukan hanya sekedar berkenan di hadapan Engkau, tapi melakukan yang sempurna, rencana Engkau buat tiap-tiap kami, agar Injil Engkau boleh kami sampaikan dengan luar biasa, baik dengan kasih Kristus, dengan berlipat kali ganda pengurapan, dan juga dengan pengendalian diri. Terima kasih Bapa di surga, buat jemaat kami di Kalisunyi, buat jemaat kami di luar Kalisunyi, saya berkati semuanya dengan kasih dan setia Engkau. Penyertaan dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam bisnis kami, diberkati semuanya. Bagi yang akan naik kelas, akan kelulusan, beri sekolah yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Engkau, agar semuanya boleh kami lewati dengan situasi yang ada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, tapi berkat daripada Bapa, penyertaan dan kasih setia Engkau menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus, penyertaan daripada Bapa menyertai kami semuanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Minggu semua. Shalom, selamat hari Minggu.